Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Puja Kurnia Megantara, guru prakarya dari SMPN 3 Cisewu. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk PPL PPG siklus 1 di MAPEL atau mata pelajaran prakarya kelas 8. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Sekarang jam Bapak prakarya ya kelas 8. Untuk 2 jam pelajaran ke depan kita akan belajar. Untuk pertama saya kira kalian siapkan dulu alat tulisnya di depan meja ya. Terus periksa apakah pakaian kalian sudah rapi. Silakan. Kalau sudah rapi silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Baik, siapa yang pimpin doa? Kamu ya? Sok, mulai pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dari mulai. Baik, sudah selesai ya. Sekarang Bapak akan absen kalian dulu ya. Semuanya Bapak akan absen. Yang pertama ada Januar, hadir. Ajahra, Ajihra, Danur, Dela, Desi, Dewi, Fitri, Kesya, Kia, Kiki, Mela, Nabil, Pangga, Peri, Ramdan. Baik, berarti semuanya hadir ya untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih. Kalau semuanya sudah hadir dan sudah siap memulai pelajaran, kita akan mulai pelajaran pada hari ini tentang pengolahan bahan serealia dan umbi, gitu ya. Minggu lalu kita membahas tentang pertemuan sebelumnya yaitu penyimpanan bahan pangan ya. Tentunya di dalam penyimpanan bahan pangan itu akan berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya dari penyimpanan itu tentunya adalah teknik daripada pengolahan bahan pangan itu sendiri ya. Di mana pengolahan bahan pangan itu kita fokuskan kepada bidang bahan serealia, umbi dan kacang-kacangan ya. Tentunya di dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan juga ya, ada beberapa tujuan. Coba Dela lanjut. Di mana tujuan dari pembelajaran ini akan kita capai ya melalui kegiatan pengamatan video tentunya. Nanti Bapak akan sajikan beberapa video atau 1-2 lah mungkin yang akan Bapak putar di sini. Terus nanti juga kalian harus mengamati ya, memberikan tanggapan ya, gitu ya dari video tersebut. Nah, di mana yang pertama menganalisis teknik-teknik pengetahuan bahan serealia dan umbi kacang-kacangan menjadi produk makanan dan minuman dengan tepat dan kritis. Nah, jadi tentunya pokok-pokok pembahasan ini adalah berkaitan dengan pengolahannya dan teknik-tekniknya ya. Yang kedua, menganalisis tahapan. Jadi semua tahapannya kalian harus tahu
bagaimana tahapan yang bagus gitu ya, yang tepat untuk menghasilkan produk yang benar-benar baik gitu ya. Yang ketiga, mengidentifikasi penyajian daripada kemasan produk itu sendiri. Nah, kalian harus tahu juga bagaimana penyajian dari produk itu yang bagus, yang menarik ya, yang estetik gitu. Jadi dalam pembelajaran itu tentu hal-hal itu akan kita bahas semuanya ya. Lanjut dulu. Gitu. Nah, penilaian ya. Di mana penilaian ini nanti kita juga akan Bapak akan melakukan penilaian terhadap kalian ya. Ada beberapa penilaian yang akan dilakukan. Di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Nah, sikap ini nanti akan Bapak nilai daripada proses presentasi dan lain sebagainya ya. Pengetahuan akan ada ujian-ujian ya, soal PG kayak gitu ya. Lanjut ya. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum kita belajar lebih jauh ya. Pertanyaan pertama nih ya. Pengolahan makanan merupakan salah satu proses penerapan panas daripada bahan mentah menjadi bahan dengan cara sesuai setiap bahan dasar yang tujuannya tertentu. Oleh karena itu, dikenal beberapa teknik dalam pengolahan makanan. Coba, siapa ada yang tahu beberapa teknik? Coba sebutkan. Daripada pengolahan. Pertanyaan satu nih, saya. Cok, perkenalkan diri, namanya siapa? Terus jawabannya seperti apa? Coba. Perkenalkan, nama saya Rani Listiani, saya dari kelas 8. Ya. Teknik itu ada dua. Yang pertama teknik panas basah dan teknik panas kering. Baik, bentar ya. Kalian sudah banyak mencari literatur. Betul ya, di dalam pengolahan itu ada beberapa teknik. Sok lanjut dalam. Di mana teknik itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah, ya. Kemudian ada juga teknik pengolahan panas kering dan yang terakhir teknik lainnya. Di mana teknik lainnya ini tidak termasuk pada dua teknik tersebut, gitu ya. Lanjut. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Pengolahan panas basah yang tadi Bapak sebutkan, coba ada yang bisa jelaskan? Coba kamu. Perkenalkan, nama saya Piti Nurhaini dari kelas 8. Jawabannya adalah pengolahan bahan makanan dengan penggunaan bahan dasar cairan untuk proses pematangannya. Wah, saya kira kelas ini sudah pintar semua ya. Bagus jawabannya ya, Fitri ya. Kapan juga. Benar ya. Barusan jawaban dari teknik pengolahan panas basah itu di mana teknik pengolahan panas basah itu adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan ya untuk mematangkan dari bahan makanan tersebut ya. Kayak gitu. Coba lanjut. Nih, sekarang saya ada sebuah video di mana video ini adalah bola kukus yang kempes ya, bukan bola kukus yang memang bagus. Tapi di sini ada bola kukus yang dibuat dalam keadaan gagal gitu ya, intinya gagal. Nah, tapi nanti setelah video ini selesai ya, sekarang kalian amati dulu. Nanti saya minta tanggapan dari kalian ya. Bisa ya? Bisa ya? Tanggapan dari video ini sok putar. Perhatikan. Kalau mahasiswa saya itu selalu gagal teman-teman. Yaitu mekar-merekah seperti ini, tapi dia itu mekerut teman-teman. Jadi dia merekah besar. Ketika saya tiriskan dia itu agak mengkerut seperti ini. Dan saat saya mau makan itu ternyata lengket dan basah seperti ini teman-teman. Yaitu bantet tapi rasanya enak, tapi itu agak bantet gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kegagalan saya sama buat bolu kukus, yuk simak videonya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang subscribe, jangan lupa bagi like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Nah, jadi barusan saya sudah tampilkan satu video pembuatan bolu kukus ya. Tapi bolu kukusnya ternyata tidak berhasil ya. Atau kempes lagi katanya bantet gitu ya. Gitu ya. Lanjut.
sekarang saya minta ada tanggapan daripada video tersebut ya. Ketika kalian sudah menganalisa satu proses daripada pembuatan satu kue ya, kukus, bol kukus gitu ya. Ternyata si bolunya itu gagal katanya, kempes terus bantet ya. Coba sekarang kalian kasih tanggapan kenapa bisa seperti itu gitu ya. Coba satu orang dulu, satu tanggapan, satu ya. Sok, apa? Perkenalkan, nama saya Kesya Asyifa Prinanda dari kelas 8. Akan memberikan tanggapan video bolu kukus yang gagal. 1. Bolu kukusnya menjadi tidak mengembang karena pengolahannya salah. 2. Bolu kukusnya menjadi gagal karena bahannya tidak sesuai takaran dan kualitas bahannya jelek. Baik, terima kasih ya. Kesya barusan sudah memberikan tanggapan dari tayangan video tersebut. Coba Delana. Memang ada dua kemungkinan daripada kegagalan bolu itu tersendiri ya. Yang pertama daripada kriteria kegagalan tersebut disebabkan oleh yang pertama adalah overmixer. Memang di dalam hal ini adalah tahapan pengolahan yang memang tidak sesuai ya. Betul ya. Overmixer itu berada di dalam tahapan pembuatan adonannya. Kemudian yang kedua ada adonannya kurang mengembang dan kurang kental. Ini dinilai, kalau saya nilai ya, dari cara pembuatan adonan, pengocokan, pemixeran kayak gitu ya. Bisa juga dari bahannya yang memang tidak sesuai kualitasnya atau sudah kadaluarsa seperti itu ya, atau memang kesalahan pemilihan bahan gitu ya. Nah sekarang saya punya satu lembar kerja untuk kalian ya. Lembar kerja ini kalian harus kerjakan secara berkelompok ya. Saya minta kelompoknya dibagi menjadi 5 ya. Kemudian nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian boleh mencari referensi atau literatur ya dari apapun, dari buku atau dari internet ya, boleh. Atau dari catatan boleh ya. Nah, kembali lagi. Saya sekarang mau bagikan LKPD-nya dulu untuk kalian. Ini sudah dibagi per kelompok belum? Sudah ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 angkat tangan semuanya. Nah, ada 5 orang. Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Mana kelompok 3 yang ini? Kelompok 4. Itu 5 yang itu ya. Sekarang saya minta untuk kelompok 1 ke depan. Ketua kelompoknya saja ya, untuk mengambil lembar kerjanya. Mana kelompok 1? Ke depan. Nih. Ini kamu baca petunjuknya ya, terus kerjakan. Berkelompok duduk. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Mana kelompok 2? Ayo. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? 5. Coba saya pinjam dulu. Di sini ada lembar kerja ya untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Di baris paling atas di sini ada nama kelompok. Kalian kasih nama kelompok berapa ya. Terus ada nama anggota. Kalian isi sesuai dari anggota kelompok kalian ya, berapa orang, tulis di sini semuanya. Kelasnya kelas kalian kelas 8 tentunya ya. Di sini akan saya jelaskan dulu. Amatilah gambar dari produk pangan di bawah ini dengan seksama. Sambil diperhatikan ya lembar kerjanya. Pilih satu produk dari beberapa produk yang ada di gambar ya. Dari beberapa produk yang ada di gambar, kalian pilih salah satu. Kemudian kalian identifikasi diantaranya olahan pangan dari bahan sereal dan umbi ini. Jelaskan ciri fisik ya, jelaskan. Di halaman belakang ada lembar yang harus kalian isi ya dari lembar ini. Ciri fisiknya seperti apa?
Kemudian alat dan teknik yang digunakan itu apa, seperti apa ya. Kemudian juga pembuatan produk tersebut seperti apa. Tulis jawaban itu di halaman belakang dari lembar kerja ini ya. Ada kolom yang harus kalian isi. Gambarnya ada di halaman pertama ya. Kalian pilih salah satu saja setiap kelompoknya. Diusahakan tidak sama ya. Dari setiap kelompok nanti kalian isi halaman belakangnya. Kemudian setelah daripada kalian selesai mengisi dari lembar kerja ini, kalian akan melakukan satu presentasi ya. Setiap kelompok mempresentasikan dari hasil kerjanya ya, dari lembar kerja tersebut. Kemudian saya minta setiap kelompok juga memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok temannya gitu ya. Baik itu berupa pertanyaan atau masukan ya. Kalau pertanyaan berarti harus dijawab kembali ya oleh kelompoknya seperti apa daripada pertanyaan itu sendiri ya. Baik, silahkan kalian kerjakan. Diisi dulu nama kelompoknya. Terus kerjakan lembar yang harus diisinya gitu ya. Kalian boleh mencari literatur dari handphone, dari apapun, Chromebook atau dari catatan boleh ya. Silakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi. Baik, saya kira sudah selesai ya. Kalian mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai, sudah semuanya diisi ya. Lengkap, sudah lengkap. Sekarang saya minta kelompok 1 dulu, mana yang ini ya, untuk mempresentasikan hasil daripada pengerjaan lembar kerja peserta didiknya ya. Silakan kalian 1 orang perwakilan untuk mempresentasikannya. Sebutkan nama, terus nama kelompok, terus apa hasilnya ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmawati dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan analisis bahan, alat, dan teknik pembuatan produk olahan pangan bahan serealia dan umbi, yaitu getuk. Ciri fisik bahan baku atau bentuk warna. Dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah dilunakan dengan cara dipanaskan. Lalu di dalam terdapat nasi ketan yang diisi dengan isian dari daging atau rasa lainnya sesuai selera. Alat yang digunakan yaitu kompor, baskom, pisau, alat kukus. Teknik dan cara pengolahan. 1. Beras ketan dicuci hingga bersih, kemudian direndam dalam air dingin selama 3 jam, kemudian ditiriskan. 2.
Kukus beras ketan selama 30 menit lalu angkat. 3. Didihkan santan bersama garam dan daun pandan. 4. Tuangkan santan ke dalam ketan, aduk sampai santan terhisap habis oleh ketan. 5. Angkat ketan dan kukus kembali ketan selama 30 menit sampai matang. 6. Isian, tumis bumbu halus hingga wangi, tambahkan salam, lengkuas, dan serai. 7. Aduk sampai rata dan masukkan ayam dan santan, didihkan hingga santan habis lalu angkat. 8. Ratakan setengah bagian ketan di atas loyang datar yang sudah diolesi minyak. 9. Ratakan adonan ayam di atasnya, taruh sisa ketan di atas adonan ayam dan ratakan kembali, potong lemper ukuran 4x7 cm, lalu bungkus tiap potongan dengan daun pisang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Barusan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugasnya ya. Sekarang saya minta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 yang barusan mempresentasikan apa? Getuk. Kamu ya mempresentasikan getuk. Baik itu pertanyaan atau masukan boleh ya. Sekarang boleh dari kelompok berapa yang mau bertanya? Baik, kamu ya, Tiara ya mau bertanya? Bentar. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 4. Saya akan memberi pertanyaan teknik pengolahan apa saja yang dilakukan. Baik. Pada saat apa? Pada saat pengolahannya. Ada lagi dari kelompok ini yang mau bertanya? Masih ada? Oh iya, ada lagi kelompok lain? Kelompok ini ya mau bertanya? Yuk, silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aji Hirakirania Sakila dari kelas 8. Isian apa saja yang digunakan selain daging? Baik, barusan sudah ada 2 pertanyaan dari kelompok 4 dan 5. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi atau menjawab dari pertanyaan tersebut. Silakan. Kamu siapa? Yuk, pertanyaan yang pertama dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati dari kelas 8. Dengan pengolahan dikukus. Dengan pengolahan dikukus. Baik, jawab. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ada? Mau jawab sama siapa? Perkenalkan, nama saya Rani Listiani dari kelas 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Isian selain daging yaitu bumbu halus yang ditumis, salam, lengkuas, dan serai. Baik, barusan 2 pertanyaannya sudah dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana dari jawaban tersebut masih ada yang kurang jelas? Dari jawabannya sudah jelas? Sudah, baik. Ini untuk kelompok 1 saya kira sudah selesai ya. Sudah selesai. Baik, tepuk tangan dulu kelompok 1. Nah, barusan kalian sudah melakukan satu pengerjaan daripada lembar kerja, yaitu tentang menganalisis bahan dan alat teknik pembuatan produk olahan pangan, bahan serealia dan umbi ya. Tadi ada kelompok yang membahas tentang lemper ya, ada kelompok yang membahas tentang getuk, ada juga yang membahas tentang gulai ya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Tadi kenapa katanya harus memakai daun pisang? Terus daging apa aja yang bisa digunakan ya untuk isian daripada lemper itu. Saya kira untuk tahapan presentasi ini dicukupkan sampai sekian. Kalaupun nanti ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali ya. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Namun untuk pertemuan selanjutnya nanti
akan ada pembahasan tentang praktikum daripada pengolahan ya. Karena untuk tahapan-tahapan dari proses persiapannya, analisisnya, kalian sudah pelajari ya. Saya kira kalaupun memang ada yang belum jelas, nanti boleh kalian tanyakan. Untuk selanjutnya pertemuan minggu depan akan kita lakukan praktikum daripada pengolahan ya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut apa yang akan dipraktekkan. Boleh misalkan nanti membuat seperti tadi bolu kukus atau lemper ya, gulai ya, atau puding, atau misalkan apalagi nasi ya, nasi uduk, nasi kebuli atau apa macamnya boleh ya. Ataupun olahan dari umbi misalkan goreng umbi gitu ya, apa yang diisi sama gula tuh ya, bisa kayak gitu ya. Sebentar saya lihat dulu jamnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama untuk pelajaran ini di materi tentang praktikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.